Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada hari ini, kami dari kelas E 2018 akan mempresentasikan tentang sediaan parenteral. Kita masuk ke dalam pengertian sediaan parenteral. Parenteral sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu para dan enteron, yang berarti samping atau lain dari usus. Sediaan ini diberikan dengan cara menyuntikkan obat di bawah atau melalui satu atau lebih lapisan kulit atau membran mukosa. Karena rute ini di sekitar daerah pertahanan yang sangat tinggi dari tubuh, yaitu kulit dan selaput atau membran mukosa, maka kemurnian yang sangat tinggi dari sediaan harus diperhatikan. Yang dimaksud dengan kemurnian yang tinggi antara lain harus steril. Sediaan parenteral merupakan sediaan steril. Sediaan steril itu yang dimaksudkan adalah pemberian secara injeksi, infus, atau implan dalam tubuh. Sediaan ini diberikan melalui beberapa rute pemberian, yaitu intravena, intramuskular, dan subkutan. Kemudian kita masuk ke dalam materi kedua, yaitu keuntungan dan kekurangan sediaan parenteral. Adapun keuntungannya yaitu memberikan efek yang cepat. Kedua, tidak melalui first pass effect atau efek lintas pertama. Yang ketiga, dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar, atau tidak dapat dengan cara pemberian lain seperti oral. Yang keempat, kadar obat di dalam darah yang hasilnya lebih bisa diketahui. Yang kelima, dapat untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam sistem saluran cerna. Contohnya, insulin. Adapun kekurangannya, yang pertama, apabila sudah masuk ke dalam tubuh, susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Yang kedua, harga relatif lebih mahal. Yang ketiga, pemberian rute parenteral dibutuhkan ketelitian yang cukup untuk pekerjaan secara aseptis dan beberapa rasa sakit tidak dapat dihindari. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu rute pemberian sediaan parenteral. Berdasarkan buku Applied Biopharmaceutics dan Pharmacokinetic edisi ke-7, rute atau jalur pemberian obat parenteral dibagi menjadi 8, diantaranya yang pertama ada rute bolus intravena, ketersediaan hayati, penyerapan obat sistemik lengkap. Keuntungan, obat diberikan untuk efek langsung. Kekurangan, meningkatkan kemungkinan terjadinya reaksi yang merugikan dan kemungkinan anafilaksis. Yang kedua, ada infus intravena, ketersediaan hayati, penyerapan obat sistemik lengkap. Tingkat absorpsi obat dikontrol oleh kecepatan infus. Keuntungan, kadar obat dalam plasma lebih terkontrol dengan tepat, dapat menyuntikkan volume cairan yang besar, dapat menggunakan obat-obatan dengan kelarutan lemak yang buruk, dan atau obat-obatan yang menyebabkan iritasi. Kekurangan, membutuhkan keahlian dalam memasukkan set infus, kerusakan jaringan di tempat suntikan, infiltrasi, nekrosis, atau abses steril. Yang ketiga, ada injeksi subkutan, ketersediaan hayati, rom dari larutan air, penyerapan lambat dari formulasi repositori. Keuntungan, umumnya digunakan untuk injeksi insulin. Kekurangan, tingkat absorpsi obat tergantung pada aliran darah dan volume injeksi. Formulasi insulin dapat bervariasi, dapat acting pendek hingga menengah dan panjang. Yang keempat, ada injeksi intradermal, ketersediaan hayati, obat disuntikan ke area permukaan dermal kulit. Keuntungan, sering digunakan untuk alergi dan tes diagnostik lainnya seperti tuberkulosis. Kekurangan, beberapa ketidaknyamanan di tempat suntikan. Yang kelima, ada injeksi intramuskular, ketersediaan hayati, cepat dari larutan air, penyerapan lambat dari larutan non-air atau minyak. Keuntungan, lebih mudah disuntikan daripada injeksi intravena.
Volume yang lebih besar dapat digunakan dibandingkan dengan larutan subkutas. Kekurangan, obat yang mengiritasi mungkin sangat menyakitkan. Tingkat penyerapan yang berbeda tergantung pada kelompok otot yang disuntikan dan aliran darah. Yang keenam, ada injeksi intraarteri. Ketersediaan hayati, 100% larutan diserap. Keuntungan, digunakan dalam kemoterapi untuk menargetkan obat ke organ. Kekurangan, obat juga dapat menyebar ke jaringan dan organ lain di dalam tubuh. Ketujuh, ada injeksi intratekal. Ketersediaan hayati, 100% larutan diserap. Keuntungan, obat disuntikan langsung ke dalam cairan serep drop spinal (CSF) untuk diserap ke otak. Yang kedelapan atau yang terakhir ada injeksi intraperitoneal. Ketersediaan hayati pada hewan laboratorium, misalnya seperti tikus, absorpsi obat menyerupai absorpsi oral. Keuntungan, digunakan lebih banyak pada hewan laboratorium kecil. Suntikan yang kurang umum pada manusia, digunakan untuk pasien dengan gangguan ginjal pada dialisis peritoneal yang mengalami peritonitis. Kekurangan, absorpsi obat melalui vena mesenterika ke hati. Mungkin memiliki beberapa clearance hati sebelum absorpsi sistemik. Kita masuk ke dalam materi keempat, yaitu jenis sediaan parenteral. Menurut Farmakopoeia edisi keempat, injeksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada larutan injeksi volume besar atau large volume parenteral. Yang kedua, ada larutan injeksi volume kecil atau small volume parenteral. Pada larutan injeksi volume besar, digunakan untuk intravena dengan dosis tunggal dan dikemas dalam wadah bertanda volume lebih dari 100 ml. Adapun contoh sediaannya yaitu infus. Yang kemudian ada larutan injeksi volume kecil. Adalah sediaan parenteral volume kecil yang dikemas dalam wadah bertanda volume 100 ml atau kurang dan biasa disebut dengan injeksi. Sediaannya dapat berupa larutan, emulsi, suspensi, dan DER. Karakteristik sediaan parenteral. Jadi, sediaan parenteral itu harus yang pertama aman, di mana setiap komponen dari produk parenteral itu harus terbukti aman. Persyaratan keamanannya melarang penggunaan banyak zat aktif yang mungkin saja efektif. Berdasarkan amandemen Undang-Undang FDA, sebagian sediaan farmasi harus diuji keamanannya pada hewan. Selanjutnya, sediaan juga harus non-pirogenik, yang berarti sediaan parenteral itu harus bebas dari pirogen, karena apabila pirogen itu masuk ke dalam tubuh, dia bisa menyebabkan demam, menggigil, nyeri bagian punggung dan kaki. Pirogen nanti juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa sakit yang berlebihan. Selanjutnya yang ketiga, sterilisasi. Dia harus bebas dari kontaminasi mikrobiologi. Pembuatan sediaan harus melalui prosedur sterilisasi yang valid untuk semua komponen, baik dalam pembuatan produk, mulai dari filtrasinya, desainnya, pemeliharaan kamar bersih yang memenuhi persyaratan untuk menyiapkan produk steril, validasi proses aseptik, pelatihan, penerapan praktik aseptik yang baik, menggunakan pengawet antimikroba untuk produk dosis ganda, dan pengujian yang valid untuk sterilisasi produk dan pemeliharaan integritas wadah atau tutupnya. Sediaan parenteral juga harus stabil, baik secara kimiawinya, fisik, maupun mikrobiologi. Semua bentuk sediaan harus stabil di bawah kondisi pembuatan, pengemasan, penyimpanan, dan penggunaan yang telah ditentukan. Bentuk sediaan steril, seperti semua bentuk sediaan lainnya, perlu menjaga stabilitas kimia dan fisika selama masa simpan produk. Dan juga tonisitasnya. Tonisitas, setiap formulasi yang disuntikan harus isotonik dengan sel biologis untuk menghindari masalah potensial sel pecah atau menyusut. Injeksi bervolume besar dan volume kecil yang diberikan dalam
Semua rute pemberian kecuali rute intravena harus bersifat isotonik untuk menghindari masalah besar seperti nyeri, iritasi jaringan, dan reaksi fisiologis yang lebih serius. Jangan lupa juga memperhatikan kompatibilitas baik dari segi formulasinya, kemasan maupun pengencer lain. Dalam produk parenteral itu banyak yang harus dilarutkan dengan pengenceran steril atau digabungkan dengan pelarut lain seperti contohnya itu infus volume besar, yang artinya produk steril harus terbukti kompatibel dengan pelarutnya. Selain itu, banyak infus juga mengandung lebih dari satu obat, sehingga jelas sistem infus harus kompatibel. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aspek biofarmasi dari transportasi sediaan parenteral. Yang pertama adalah faktor sifat fisikokimia zat aktif terhadap proses biofarmasi. Kita bisa lihat di sini, yang berpengaruh itu adalah nilai pKa dan profil pH. Diperlukan untuk mengetahui stabilitas dan kelarutan optimal produk akhir. pH perlu diperhatikan mengingat pH yang tidak tepat dapat berpengaruh pada darah, kestabilan obat dan pengaruh pada wadah. pH darah normal sendiri itu adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Sehingga bila sediaan parenteral mempunyai pH di luar batas tersebut dapat menyebabkan masalah pada tubuh. Selanjutnya ada kelarutan. Umumnya obat untuk membuat sediaan parenteral itu punya volume yang besar dan mudah larut, sehingga kelarutannya jarang menjadi hambatan. Kelarutan penting diperhatikan bila sediaan dipakai sebagai pembawa obat lain atau bisa saja terjadi kristalisasi dari beberapa zat. Selanjutnya ada cahaya dan suhu. Cahaya dan suhu dapat mempengaruhi stabilitas obat. Contohnya saja, vitamin harus disimpan di dalam wadah yang terlindung cahaya. Selanjutnya adalah faktor kemasan dan wadah. Bahan pembuat wadah sangat berpengaruh terhadap kestabilan obat parenteral, seperti gelas, plastik, dan tutup karet. Kandungan mikroba dari komponen kemasan sediaan parenteral dapat memberikan kontaminasi. Kita juga harus memperhatikan higroskopik dari bahan, di mana penyerapan kelembapan dapat mempengaruhi struktur fisik serta stabilitas dari produk. Interaksi eksipien. Kompatibilitas eksipien mungkin saja dapat mempengaruhi stabilitas produk. Kita juga perlu memperhatikan profil stabilitas pH, di mana stabilitas larutan seringkali dipengaruhi oleh pH. Selain itu, karena pH dalam lambung dan usus berbeda, maka profil stabilitas akan membantu menghindari dan mencegah degradasi produk selama penyimpanan atau setelah pemberian. Dan yang terakhir adalah kiralitas. Adanya kiralitas dapat menunjukkan bahwa isomer memiliki perbedaan aktivitas farmakodinamik. Dua, faktor formulasi sediaan terhadap proses biofarmasi meliputi bahan aktif atau bahan baku dengan bebas mikroba dan endotoksin pirogen tidak melebihi batas yang dipersyaratkan, bahan pembawa. Eksipien juga dapat bertindak sebagai pembawa untuk meningkatkan difusi obat melintasi dinding usus. Eksipien ditambahkan ke formulasi untuk memberikan sifat fungsional tertentu pada obat dan bentuk sediaan. Beberapa sifat fungsional eksipien ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan pembuatan bentuk sediaan, menstabilkan obat terhadap degradasi, mengurangi iritasi lambung, serta mengontrol laju obat. 3. Faktor teknologi pembuatan sediaan. Sediaan parenteral dibuat agar pelepasan obat lebih cepat atau lebih lambat dengan mengubah sarana sediaan injeksi, yang selanjutnya akan mempengaruhi distribusi obat dan profil farmakokinetik. Sediaan encer akan melepaskan obat lebih cepat, sehingga dapat terabsorpsi. Sedangkan sediaan kental, berminyak atau bersuspensi dapat menyebabkan pelepasan obat yang lambat dan akibatnya memperlambat penyebaran dan distribusi obat. Obat-obatan termasuk peptida dan protein juga telah diformulasikan sebagai emulsi, suspensi, liposom, dan nanopartikel untuk injeksi parenteral. Selanjutnya ada faktor Anfisman, faktor anatomi, meliputi intravena. Obat tidak mengalami tahap absorpsi tapi langsung melalui pembuluh darah,
sehingga kadar yang dimasukkan memberikan respon tubuh yang cukup cepat. Selanjutnya, intramuskular bekerja dengan memberi efek yang cepat dengan obat yang larut yang disuntikkan melalui gluteus maximus dan deltoid. Selanjutnya, subkutan diberikan dengan obat yang tidak mengiritasi pada jaringan dan lebih baik jika bentuk obat tersebut berupa larutan. Selanjutnya ada faktor fisiologi meliputi usia. Pada faktor usia, metabolisme hati maupun ginjal terjadi penurunan fungsi, sehingga obat yang akan baik diberikan dengan dosis kecil. Selanjutnya ada genetik. Hal ini disebabkan karena setiap individu memiliki proses metabolisme yang berbeda-beda dari setiap keturunannya. Contohnya, pada individu yang mengalami fungsi hati yang tidak normal karena faktor keturunan. Selanjutnya ada jenis kelamin, berpengaruh karena pada proses metabolisme wanita dan pria mengalami perbedaan. Salah satu penyebabnya berupa kestabilan pada hormon, baik wanita dan pria yang berbeda. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu evaluasi bioavailabilitas atau bioekuivalensi sediaan parenteral. Bioavailabilitas atau ketersediaan hayati merupakan salah satu aspek dari kualitas produk obat yang berhubungan dengan performa in vivo dari produk obat baru dengan formulasi aslinya yang digunakan dalam studi keamanan dan kemanjuran klinis. Sedangkan bioekuivalensi adalah tes kinerja produk obat dibandingkan dengan ketersediaan hayati dari obat aktif yang sama bahan dari satu produk obat ke obat lainnya. Selanjutnya, evaluasi bioavailabilitas. Yang pertama, konsentrasi obat plasma. Adapun yang harus diperhatikan yaitu waktu untuk konsentrasi plasma puncak darah, konsentrasi obat plasma puncak, dan area di bawah kurva konsentrasi waktu obat plasma. Dan yang kedua, ekskresi obat kemih. Adapun yang harus diperhatikan yaitu jumlah kumulatif obat yang diekskresikan dalam urin, tingkat ekskresi obat dalam urin, dan waktu untuk ekskresi urin maksimum. Selanjutnya yaitu evaluasi bioekuivalensi. Bioekuivalensi berhubungan dengan istilah bioavailabilitas, yaitu suatu respon terapeutik yang ditetapkan dari suatu produk obat terhadap produk obat lainnya. Dua produk obat dikatakan bioekuivalensi jika keduanya diberikan dengan dosis molar yang sama, menghasilkan efek terapeutik yang sama. Uji bioekuivalensi merupakan sebuah uji bioavailabilitas komparatif yang digunakan untuk membandingkan produk obat kopi dengan produk obat inovator, yaitu dengan membandingkan profil kadar obat dalam darah atau urin pada subjek. Selanjutnya, persyaratan bioavailabilitas atau bioekuivalensi. Yang pertama, persyaratan uji bioavailabilitas atau bioekuivalensi bagi produk obat kopi penting dilakukan dalam rangka penjaminan mutu dan efektivitas obat, serta meningkatkan daya saing global. Yang kedua, kewajiban uji bioavailabilitas atau bioekuivalensi bagi produsen perlu diberlakukan sebagai upaya penjaminan mutu obat oleh pemerintah. Yang ketiga, pedoman uji bioavailabilitas atau bioekuivalensi yang telah dikeluarkan BPOM bisa menjadi acuan bagi produsen obat kopi untuk melakukan pengujian produknya sebagai jaminan kualitas obat terhadap konsumen. Itulah hasil dari materi yang telah kami diskusikan, dan ini adalah daftar pustaka yang kami pakai untuk mengambil materi-materi yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.